Sudah kelihatan lama share screen-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian IT proyek saya dengan judul Sistem Informasi Pendataan Donor Darah PMI Kabupaten Tanah Laut berbasis web dengan dosen pengampu Ibu Winda MSI. Latar belakang pada sistem informasi ini adalah yang pertama, formulir yang digunakan masih berupa kertas yang dapat mempersulit petugas dalam penyimpanan data karena risiko hilangnya kertas sebesar 50%, kertas rusak, kertas terselip, dan sulit memahami tulisan pendonor. Kemudian yang kedua, formulir yang berbentuk kertas mengakibatkan penggunaan kertas yang sangat banyak. Ketiga, para pendonor atau masyarakat sulit mengetahui jadwal donor darah yang sedang dilaksanakan atau akan dilaksanakan. Yang keempat, para masyarakat yang memerlukan darah sulit untuk mengetahui stok darah yang tersedia. Kemudian ada rumusan masalah dan batasan masalah. Yang pertama ada batasan masalah. Sistem informasi ini hanya dapat memuat informasi donor darah PMI Kabupaten Tanah Laut. Kemudian pengguna yang dapat login yaitu masyarakat dan petugas unit donor darah. Yang ketiga, sistem informasi dibangun dengan berbasis web. Kemudian ada rumusan masalah. Didapat berdasarkan uraian latar belakang di atas, yaitu bagaimana membangun sistem informasi pendataan donor darah berbasis web di PMI Kabupaten Tanah Laut. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu membangun sistem informasi pendataan donor darah berbasis web di PMI Kabupaten Tanah Laut. Manfaat dari penelitian ini, yang pertama, memudahkan petugas dalam memberikan informasi mengenai jadwal donor darah, kemudian memudahkan masyarakat dalam mengetahui stok darah yang tersedia di PMI Kabupaten Tanah Laut. Yang ketiga, membangun masyarakat untuk melakukan pendaftaran donor darah secara online. Yang keempat, mengurangi penggunaan kertas. Yang kelima, memudahkan petugas dalam pendataan biodata masyarakat yang memerlukan darah dan masyarakat yang mendonorkan darah. Kemudian ada tinjauan pustaka. Yang pertama, tinjauan pustaka di sini sudah saya parafrase. Yang pertama ada sistem informasi. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses, algoritmik, data, dan teknologi. Sistem informasi membantu untuk mengontrol kinerja proses bisnis. Yang kedua, ada pendataan. Pendataan adalah proses mengambil data, mengubah data, memasukkan data,
pembuatan data, mengumpulkan data, dan pencarian data menjadi informasi melalui serangkaian kegiatan yang teratur. Kemudian ada donor darah. Donor darah merupakan bentuk kegiatan sosial yang secara sukarela diambil darahnya dari orang yang sehat, kemudian disumbangkan darah tersebut kepada orang yang membutuhkannya. Dalam rangka mempertahankan kesehatannya, bahwa mempertahankan hidupnya melalui donor darah dan kegiatan tersebut bisa dilakukan pendidikan, rumah sakit, dan masyarakat umum bisa melakukan dengan bantuan dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya. Kemudian yang keempat ada Palang Merah Indonesia atau PMI. Palang Merah Indonesia adalah organisasi di Indonesia yang berlokasi di Jakarta dengan ketua Bapak Yusuf Kalla dengan tujuan humanitarisme diresmikan pada tanggal 17 September 1945. Kelima, ada Kabupaten Tanah Laut. Tanah Laut adalah kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, diresmikan pada tanggal 2 Desember 1965 dan ibu kota kabupaten tersebut berada di Playahari. Pada zaman kolonial, penyebutan tanah laut beraneka ragam, contohnya seperti tanah laut, dan tanah laut. Kemudian ada keenam, Entity Relationship Diagram. Maaf, di situ belum saya gantikan. Kemudian yang ketujuh ada website, adalah keseluruhan halaman-halaman web yang terdapat dalam sebuah domain yang mengandung informasi. Kemudian ada SMPP, adalah perangkat lunak komputer yang sistem penamaannya diambil dari akronim kata Apache, MySQL, MariaDB, PHP, dan Perl. Sementara huruf X berasal dari istilah cross-platform, sebagai simbol bahwa aplikasi ini bisa dijalankan di operasi sistem yang berbeda seperti Linux, Windows, dan macOS. Kemudian ada Visual Studio Code, sebuah teks editor ringan dan handal yang dibuat oleh Microsoft untuk sistem operasi multiplatform, artinya tersedia juga untuk versi Linux, macOS, dan Windows. Kemudian ada MySQL. MySQL adalah sebuah database management system atau manajemen basis data menggunakan perintah dasar SQL yang cukup terkenal. Database management system atau DBMS, MySQL multi-pengguna dan multi-alur. Ini sudah dipakai lebih dari 6 juta pengguna di seluruh dunia. Kemudian ada flowchart, menggambarkan urutan logika dari suatu prosedur pemecahan masalah, sehingga flowchart merupakan langkah-langkah penyelesaian masalah yang dituliskan dalam simbol-simbol tertentu. Diagram alir ini akan menunjukkan alur di dalam program secara logika. Diagram alir ini selain dibutuhkan sebagai alat komunikasi, juga diperlukan sebagai dokumentasi. Kemudian ada data flow diagram atau DFD, dikembangkan oleh Chris Gaines dan Trish Serson pada tahun 1979 yang termasuk dalam struktur System Analysis and Design Methodology yang ditulis oleh Chris Gaines dan Trish Serson. Sistem yang dikembangkan ini berbasis pada dekomposisi fungsional dari sebuah sistem. Kemudian ada kode Igniter, merupakan framework yang mengimplementasi desain dengan konsep Model View Controller atau MVC. Kemudian ada model perancangan perangkat lunak, melakukan perancangan perangkat lunak, yaitu dengan menggunakan model waterfall. Model waterfall adalah model yang paling sederhana. Model ini cocok untuk pengembangan perangkat lunak dengan spesifikasi tidak berubah-ubah. Kemudian ada black box testing. Black box testing adalah tipe testing yang
memperlakukan perangkat lunak yang tidak diketahui kinerja internalnya, sehingga para tester memandang perangkat lunak seperti layaknya sebuah kotak hitam yang tidak penting dilihat isinya, tapi cukup dikenai proses testing di bagian luar. Kemudian ada metode penelitian. Di sini ada kerangka penelitian. Kerangka penelitian, pengumpulan data baik melalui wawancara, observasi, maupun dari dokumen, dilanjutkan dengan pengembangan sistem menggunakan model waterfall yang terdiri dari analisis kebutuhan sistem, desain, implementasi kode, dan testing. Yang pertama ada merumuskan masalah. Tahap pertama adalah tahap merumuskan masalah. Pada tahap ini merupakan tahapan untuk merumuskan masalah mengenai sistem yang akan dibangun, berupa sistem informasi pendataan donor darah PMI Kabupaten Tanah Laut. Kemudian yang kedua, wawancara. Tahap kedua adalah tahap wawancara. Penulis melakukan pembicaraan mengenai permasalahan yang didapat, menggali informasi mengenai permasalahan yang digunakan untuk membangun sistem informasi pendataan donor darah PMI Kabupaten Tanah Laut. Pengumpulan data. Yang pertama ada studi pustaka. Metode studi pustaka dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti sebagai tinjauan pustaka. Referensi yang digunakan berupa buku, jurnal, dan penelusuran melalui internet. Berdasarkan referensi tersebut, penulis menganalisa, membaca, serta mempelajari untuk membantu penulis dalam penyelesaian laporan maupun aplikasi. Yang kedua, wawancara. Metode wawancara dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab kepada orang-orang yang memiliki kapasitas dan tanggung jawab yang dibutuhkan dalam penelitian ini, di antaranya ketua unit donor darah dan petugas unit donor darah. Pengembangan sistem. Dalam pengembangan sistem, yang pertama yaitu ada sistem requirement, merupakan tahapan mencari kebutuhan sistem yang akan diaplikasikan dalam sistem informasi pendataan donor darah PMI Kabupaten Tanah Laut. Proses analisis kebutuhan sistem ini dilakukan untuk mengumpulkan kebutuhan dari perangkat lunak. Tahapan yang dilakukan adalah dengan melalui observasi untuk mengumpulkan data-data, meliputi data penerima kantong darah, data para pendonor, data jadwal pelaksanaan donor darah, dan data stok darah yang tersedia. Kemudian ada desain. Proses ini dilakukan proses perancangan pada bagian desain sistem yang akan dibangun, menggunakan aplikasi Microsoft Word, Microsoft Visio untuk merancang basis data, merancang data flow diagram untuk menggambarkan proses aliran data, merancang flowchart untuk menggambarkan alur jalannya aplikasi, dan merancang antarmuka aplikasi untuk menggambarkan rancangan antarmuka. Kode. Setelah dilakukan tahapan desain, maka hasil yang didapat diterapkan pada proses pembuatan kode program menggunakan bahasa pemrograman Hypertext Processor atau PHP dan menggunakan framework kode Igniter. Kemudian ada testing. Tahap pengujian adalah proses menguji hasil sistem yang telah dibangun, baik dari segi antarmuka atau interface, fungsi dan fitur program menggunakan pengujian black box. Testing. Pengujian black box adalah pengujian yang digunakan untuk menguji fungsional sebuah sistem dengan mengamati output dari sistem apakah sudah sesuai dengan yang dirancang. Alat dan bahan yang digunakan pada pembuatan sistem informasi pendataan donor darah PMI Kabupaten Tanah Laut. Yang pertama ada software menggunakan prosesor Intel dengan RAM 8. Perangkat keras atau hardware yang digunakan pada penelitian ini adalah laptop Asus dengan spesifikasi
prosesor Intel dengan RAM 8. Sedangkan perangkat lunak atau software yang digunakan dalam penelitian yaitu Sistem Informasi Windows versi 10, SMPV version 3.2.2, Visual Studio Code digunakan untuk penulisan kode program, Microsoft Visio 2013 digunakan untuk membuat rancangan ERD dan DFD, Diagram Designer digunakan untuk membuat rancangan flowchart, Microsoft Office Word 2016 digunakan untuk penulisan laporan. Nah, di sini ada gambar untuk pengecekan plagiarisme. Yang pertama ada pada bagian latar belakang ada plagiarisme sebanyak 13%. Untuk unique kontennya sebesar 87%. Kemudian pada rumusan masalah uniknya sebesar 100% tanpa ada plagiarisme. Kemudian pada batasan masalah unik sebesar 100% dan tidak ada plagiarisme. Pada bagian tujuan sebesar 100% dan tidak ada plagiarisme. Dan pada bagian manfaat unik sebesar 83% dan plagiarisme sebesar 17%. Kemudian pada bab 2 tinjauan pustaka Palang Merah Indonesia unik sebesar 50% dan plagiarisme sebesar 50%. Kemudian pada tinjauan pustaka Kabupaten Tanah Laut unik sebesar 100% dan plagiarisme sebesar 0% atau tidak ada sama sekali plagiarisme. Kemudian pada pendataan unik sebesar 100% atau tidak ada sama sekali plagiarisme. Kemudian pada donor darah unik sebesar 45% dan plagiarisme sebesar 55%. Kemudian pada bagian website unik sebesar 100% dan plagiarisme 0% atau tidak ada sama sekali plagiarisme. Kemudian pada bagian black box unik sebesar 100%. Pada bagian model perancangan perangkat lunak unik sebesar 100% dan plagiarisme sebesar 0%. Pada bagian kode igniter unik sebesar 100%. Pada bagian flowchart unik sebesar 100% atau tidak ada sama sekali plagiarisme. Kemudian pada MySQL unik sebesar 100% atau tidak ada sama sekali plagiarisme. Kemudian pada bagian Visual Studio Code terdapat 100% unik atau tidak ada sama sekali plagiarisme. Kemudian pada bagian Entity Relationship Diagram terdapat unik 57% dan plagiarisme sebesar 43%. Pada bagian Sistem Informasi unik terdapat unik sebesar 36% dan plagiarisme sebesar 64%. Kemudian pada bagian SMPP unik sebesar 40% dan plagiarisme sebesar 60%. Pada bagian alur penelitian sebesar 100%, kemudian pada merumuskan masalah sebesar 100%, pada bagian wawancara sebesar 100%, dan pada bagian studi pustaka sebesar 100% atau tidak ada sama sekali plagiarisme. Pada bagian wawancara sebesar 100%, kemudian pada bagian sistem requirement
sebesar 100% atau tidak ada sama sekali plagiarisme. Kemudian pada bagian desain terdapat unik sebesar 75%, kemudian plagiarisme sebesar 25%, kemudian pada bagian kode, unik sebesar 100% atau tidak ada sama sekali plagiarisme. Kemudian pada bagian testing, unik sebesar 67%, plagiarisme sebesar 33%, dan pada bagian alat dan bahan sebesar 100% unik. Dan ini adalah lampiran bukti wawancara kepada petugas PMI Kabupaten Tanah Laut dengan nama narasumber Ayu Citra Dewi, dengan jabatan narasumber adalah Koordinator Pelayanan Darah. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kapan berdirinya PMI Kabupaten Tanah Laut? Yaitu pada tahun 2000. Kemudian, apa tujuan dari kegiatan donor darah? Yaitu memenuhi kebutuhan stok darah. Berapa jumlah petugas unit donor darah? Ada 13 orang. Kemudian, kapan dilaksanakan kegiatan donor darah? Yaitu setiap hari dengan lokasi gedung UTD PMI. Kemudian MU atau mobil unit setiap ada event donor darah, dan beberapa instansi menyelenggarakan setiap 3-4 bulan sekali. Kemudian di mana saja kegiatan donor darah dilaksanakan? Yang pertama dalam gedung UTD PMI, instansi pemerintahan, instansi pendidikan, instansi keagamaan, dan perusahaan. Kemudian dalam kegiatan donor darah, data apa saja yang dicatat? Yang pertama ada nama instansi, alamat instansi, tempat acara, nama narahubung, nomor HP, tanggal acara, jam mulai, jam selesai, jumlah calon pendonor, tanggal survei, petugas survei. Kemudian, bagaimana alur pendataan pada sistem yang berjalan pada unit donor darah? Yang pertama, mengisi data pendonor sesuai kuesioner. Kedua, mengisi data medical check-up. Ketiga, mengisi data pengambilan darah. Keempat, mengisi data serah terima kantong dan sampel. Kemudian ada pertanyaan, ketika calon pendonor mendaftar untuk mendonor, data apa saja yang diperlukan? Yang pertama seperti KTP, nomor KTP atau SIM. Yang kedua nama lengkap. Ketiga alamat lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, status nikah, nomor HP, golongan darah, dan resus. Kemudian ada kendala apa yang dihadapi selama melaksanakan kegiatan? Kendala yang dihadapi yaitu kurangnya sarana dan prasarana dalam kegiatan. Kemudian pertanyaan terakhir itu ada apa saja syarat pendonor untuk masa pandemi saat ini dan sebelum pandemi? Syarat donor darah masih sama dengan sebelum masa pandemi, namun ada poin tambahan seperti sebelum memasuki gedung UTD PMI, pendonor wajib menggunakan masker, cuci tangan, dan cek suhu tubuh. Kemudian bagi calon pendonor yang sudah melakukan vaksin COVID-19 dan pernah dinyatakan positif COVID-19, ada batasan waktu tertentu untuk donor darah selanjutnya. Wawancara ini dilakukan pada 8 Oktober tahun 2021, ditandatangani oleh petugas unit donor darah dengan nama Ayu Citra Dewi. Terima kasih. Kemudian dilanjutkan oleh laporan. Pada laporan ini saya menggunakan daftar isi
secara otomatis menggunakan reference pada Word menggunakan table of contents, kemudian daftar tabel. Saya menggunakan daftar tabel secara otomatis menggunakan insert table figure. Kemudian daftar gambar. Saya menggunakan daftar gambar secara otomatis melalui insert table of figure. Pada daftar lampiran itu seharusnya ada daftar gambar, cuman tidak saya masukkan. Dan ini adalah landasan teori yang sudah diparafrase sedemikian rupa dengan presentasi pada PowerPoint sebelumnya. Pada bagian 3 juga diparafrase. Kemudian pada bagian daftar pustaka, saya menggunakan daftar pustaka secara otomatis dari Word dengan bibliografi. Yang pertama di sini ada panduan menguasai PHP dan MySQL secara otodidak, itu membahas tentang MySQL. Kemudian ada panorama filsafat ilmu landasan perkembangan ilmu sepanjang zaman. Kemudian ada aplikasi rekayasa konstruksi atau aplikasi konstruksi. Kemudian ada pengantar sistem informasi sebagai landasan teori sistem informasi. Kemudian ada aplikasi sistem informasi akuntansi penjualan tunai gas. Pengertian pendataan, profil daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai daftar pustaka dari landasan teori Kabupaten Tanah Laut. Kemudian gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional sebagai daftar pustaka landasan teori Palang Merah Indonesia. Aplikasi prospek sales menggunakan kode igniter. Kemudian ada aplikasi prediksi jumlah kebutuhan perusahaan. Kemudian ada aplikasi bank sampah istimewa menggunakan framework kode igniter dan DBMS MySQL. Kemudian ada pemodelan perangkat lunak, asuhan keperawatan dan klien dengan gangguan sistem hematologi. Cara mudah membangun website interaktif. Dan di sini saya melampirkan 2 foto bukti wawancara yang sudah saya lakukan di PMI Kabupaten Tanah Laut dengan petugas atau koordinator pelayanan darah yang sudah saya bacakan sebelumnya.
Apakah ada yang ingin ditanyakan? Suaranya nggak ada, mah. Open mic-nya masih ketutup. Silakan. Izin bertanya, sudah kedengeran? Sudah. Itu untuk yang landasan teorinya tadi itu menggunakan kutipan apa penulisannya? Kutipan. Iya, untuk yang landasan teorinya. Kutipan langsung atau kutipan tidak langsung? Kutipannya langsung. Berarti langsung ngambil dari buku atau jurnal gitu kah? Iya. Iya, sudah. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi? Sudah cukup kayaknya. Sudah cukup. Ya. Berarti tidak ada pertanyaan lagi ya? Ya, sudah cukup jelas semuanya. Baik, apabila sudah jelas, maka presentasi ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya yang sudah diberikan untuk saya dalam mempresentasikan proposal penelitian dari IT proyek saya dengan judul Sistem Informasi Pendataan Donor Darah PMI Kabupaten Tanah Laut berbasis web. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Ma. Jadi deg-degan.